Iya. Selamat pagi. Selamat pagi semua yang sudah hadir di acara pagi hari ini. Kita sapa-sapa dulu, menunggu beberapa biasanya dari dinas ataupun user masih proses untuk masuk. Nah, kita coba cek dulu total sekarang. Gimana? Sapa-sapa dulu. Iya, ini kita seperti biasa. Sapa dulu user-user kita yang sudah hadir, ada sekitar 18. Ada dengan Pak Agung Lulut Tirto Prabowo, Pak Andreas Sunarko, Pak Andreas Tri Widiatmono, ada Pak Doni Hulalata, oh iya agak susah nih namanya. Ada Pak Edi Prasetyo, ada Fitriana Dia, wah ini kayaknya kenal nih nama-nama ini nih. Ada Ibu Nur Hidayah Abror, ada Bu Khairul Fahmi, oh, bukan Ibu ya. Mila Susenorini, ada Murtia Ningsih Ekawati, ada Nur Ardiansyah, Seta Agung Wibawa, ada Pak Sulman Edi Suparno, ada Pak Zainal Arifin, waduh seperti Bupati Magelang nih. Oke, menunggu user-user kita pada masuk, kita hari ini akan membahas mengenai kita menjelajah virtualisasi bersama Del. Betul. Ya, sangat menarik Mbak Kristi ya. Sangat menarik, apalagi kan menyambut dengan dunia virtualisasi yang Iya. paling 4.0. Iya. Nah itu apa-apa aja yang nanti kita bahas lebih dalam. Ada beberapa panelis dari Del dan juga hari ini ada tamu juga dari Sinex Metro Data Indonesia. Nanti siapa kita akan perkenalkan. Selain itu kita bahas lagi yang sudah hadir ini. Oh semakin bertambah. Bertambahnya 6 orang. Iya. Nah di pagi hari ini juga kita banyak banyak hadiah ya Mbak Kristi ya. Iya. Seperti biasa, aku selalu memberikan hadiah yang sangat menarik, surprise yang sangat menarik untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang tentunya setia untuk menyaksikan, menemani kami pada pagi hari ini. hadiahnya apa aja Mbak? Wow. Wah. Kalau dari undangannya mungkin, hadiah pertama, surprise utama yaitu Sepeda lipat. sepeda lipat. Iya. Karena lagi musim kesehatan. Betul. Memang kenapa sepeda lipat? Karena masih dalam keadaan pandemi ini orang masih senang untuk goes-goes supaya sehat. Iya, betul. Iya, betul. Nah, hadiah keduanya itu ada smartwatch. Wah, smartwatch keren. Dalam mendukung olahraga. Iya, supaya bisa update ya. Oh, udah muter berapa kilo kemana-mana aja gitu ya. Betul. Hadiahnya ada yang ketiga adalah TWS, True Wireless Stereo Phone. Apa ya? Lupa. Iya. Betul. Tapi saat sepedahan menggunakan TWS ataupun headset, jangan pakai volume yang full atau mungkin setengahnya, satu aja. Karena kan kalau saat berkendara kita tidak bisa mendengar ada mungkin klakson dari belakang dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa TWS-nya dipergunakan hanya di rumah untuk dengar musik ataupun apa gitu. Ya seperti itu. Nanti kita
pagi hari ini memang banyak hal yang akan kita bahas seputaran dunia virtualisasi. Monggo nanti dalam arah pembicaraan ke sana mau bertanya dan lain-lain bisa langsung di kolom Q&A. Di dalam kolom di bawah Bapak Ibu bisa lihat ada kolom Q&A. Betul. Semua pertanyaan nanti yang akan dituliskan di sini. Mm-hmm. Akan kami jawab tentunya. Iya, betul. Semua mungkin, tapi memang pasti akan kami. Iya. Nah, dan yang paling menarik, kita selain bagi-bagi hadiah, tadi ada sepeda lipat, terus nanti juga ada kuis. Nah, kuis itu berhadiah Rp1.000.000. Wah, iya, untuk juara 1, 2, dan 3. Betul. Jadi pantengin terus, Bapak dan Ibu harus selalu mendengar materi yang ada yang dibahas oleh panelis-panelis kita. Jadi memang ya memang saat-saat seperti ini kita sangat senang sekali bagi-bagi hadiah ya. Oh iya, betul. Ya, cek ayo klik semarang.com. Iya. 2 buah kaos eksklusif. Betul. Di Fortnite. Iya, betul. Akan diberikan untuk 2 orang pemenang. orang pemenang. Makanya komentar betul. baik yang akan nanti dijuriin langsung oleh direktur. Ya, oleh Bu Direktur kita sendiri, betul. Dan akan kita umumkan di akhir acara. Betul. Paling kita akan mengumumkan ya mungkin di akhir acara ini ya. Nanti biar Bu El pilih. Makanya dari sekarang langsung cek IG kita. IG kita apa Mbak Kristi? Follow, jangan lupa ayoklik.semarang. Iya. ayoklik.semarang. Like postingan, kemudian isi kolom komentar dengan Komentar yang mengapa saya pantas mendapatkan kaos ini. Seperti itu. Iya, betul. Sekarang wah, partisipan kita sudah 34 yang hadir. Oke. Sebelum kita mulai acara ini, seperti Bapak Ibu tadi sudah kita dengar, nanti ada pembukaan, yaitu ada kata sambutan dari Ibu Direktur kami. Nanti berkenalan langsung, bisa lihat bukan main behind tapi mem behind Ayo Klik Semarang. Iya, kita lihat seperti apa ibunya nanti. Oke, ini sudah mulai ramai sekali ini. Yang hadir nanti bisa, wah udah ada chatnya ini. Wah, halo selamat pagi dari Diskominfo Kabupaten Banyumas hadir. Halo selamat pagi. Maaf suara mbaknya nggak begitu jelas. Iya suara mbaknya. LPSE Kabupaten Banyumas hadir. Wah terima kasih Pak Andreas. Terus iya, ini kita udah kayak radio ya. Sapa-sapa pagi hari ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Direktur kita. Ya. Ya, mungkin kita lanjut ke kita opening saja. Ya, betul untuk mempersingkat waktu. Dari Ibu Direktur Utama PT Airmas Sinergi Informatika, yaitu Ibu Christine Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Sobat Kila semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya selaku Direktur Utama PT Airmas Sinergi Informatika, sangat senang bisa menyapa Bapak Ibu semua pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Semoga di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat dari acara yang selalu rutin kami adakan ini. Karena kami berkomitmen untuk selalu hadir melayani Bapak Ibu semua dalam kondisi apapun,
termasuk pada saat-saat pandemi seperti ini, kami tetap selalu melakukan pelayanan yang prima. Karena suatu kehormatan bagi kami semua boleh mendapatkan kepercayaan dari Bapak Ibu semua untuk terus berbelanja di ayoklik.com. Kami ayoklik.com Semarang menghadirkan berbagai solusi yang tepat di masa pandemi ini. Salah satu solusi virtualisasi yang hari ini akan dibawakan oleh tim Dell EMC dari Sinek Metro Data Indonesia. Dan kedepannya masih banyak lagi solusi-solusi yang akan kami bawakan guna menambah ilmu dan wawasan kita semua, khususnya juga buat Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, tetaplah mengikuti acara-acara yang kami adakan, yang diadakan oleh ayoklik.com. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga acara webinar pagi hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa hari ini juga seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Sandi dan Mbak Kristi, ada banyak hadiah-hadiah yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu tentunya yang beruntung pada pagi hari ini. Khususnya tadi ada 2 kaos, ini saat ini saya pakai kaosnya. Nanti siapa yang beruntung silahkan follow IG kami ya. Kemudian pertanyaannya tadi adalah apa tadi Mbak Kristi ya? Pertanyaannya? Oh, kenapa saya layak untuk mendapatkan kaos ini? Pertanyaan yang mudah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mengikuti acara webinar pagi hari ini. Salam kompak, salam mengis, selamat pagi. Iya, itulah sambutan dan pembukaan oleh Direktur Utama PTR Mas Sinergi Informatika, yaitu adalah Ibu Christine Ellen. Selanjutnya, Mas. Iya, terima kasih Bu Ellen. Iya, sambutan yang luar biasa oleh Bu Ellen di pagi hari ini. Mbak Kristi. Ya, tadi udah disampaikan juga, banyak hadiah, banyak kejutan-kejutan tentunya yang akan selalu kami bawakan dan kami berikan untuk Bapak dan Ibu yang setia untuk mengikuti webinar ini dari awal, pertengahan, sampai nanti akhir. Ya, hadiahnya juga kan memang sangat menarik ya Mbak ya. Betul. Sangat cetar membahasnya. Jadi ada sepeda lipat, ada juga smartwatch, ada juga TWS dan voucher serta baju. Jadi hari ini kita banjir hadiah. Oleh sebab itu kita mungkin nggak usah lama-lama kali ya. Nggak usah lama-lama, langsung mulai aja. Iya, kita mulai aja acara di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan ada perwakilan dari Sinek Metro Data Indonesia. Nah, siapa dia? Mungkin kalau sudah sering kita berkunjung ke dinas atau ke tempat Bapak Ibu mungkin sudah agak sedikit familiar dengan siapa orangnya. Misteri guest dari Sinek Metro Data Indonesia. Oke, kita perkenalkan langsung. Selamat pagi. Iya. Kita di sini ada Selamat Bapak Ruli. Iya. Mungkin Mas Ruli bisa perkenalan langsung dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah stay di webinar ini. Baik, terima kasih Mas Andi, Mbak Kristi pada kesempatan pagi hari ini yang cerah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mungkin yang belum kenal, nama saya Ruli Kurniawan. Saya dari PT Sinek Metro Data Indonesia selaku distributor produk IT terbesar di Indonesia dengan lebih dari 100 brand produk IT yang kami pegang. Salah satunya pada pagi hari ini yaitu produk Dell EMC Technology yang hari ini Bapak Ibu sekalian akan mengikuti webinar tentang solusi data center virtualisasi 4.4.0. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Christine Ellen selaku Direktur Utama PT Mas Sinergi Informatika selaku bisnis partner kami yang berkenan untuk mengundang customer-customernya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini.
Bapak Ibu sekalian, kita tahu pada era saat ini, era pandemi ini, kita semua dituntut tentang digitalisasi. Sudah pasti digitalisasi yang dituntut ini pemenuhannya dengan teknologi informasi. Untuk itu sangat tepat sekali pada pagi hari ini Ayo Klik bersama dengan Sinek Metrodata Indonesia dan Dell Teknologi mengadakan webinar tentang solusi untuk virtualisasi 4.0 pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Saudara Denny nanti dari produk spesialis Dell EMC PT Sinek Metrodata Indonesia. Sekali lagi terima kasih bagi semuanya, selamat mengikuti acara pada pagi hari ini dan salam sehat selalu. Terima kasih Wah, Bapak terima Ruli kasih, Mas Kurniawan. Ruli. Iya. Mungkin nanti akan Nanti- bergabung dengan kita lagi waktu Q&A Iya, mungkin ya betul. Mas. Nanti saat di Q&A nanti akan ditemani Mas Ruli lagi. Tidak lama lagi mungkin kita langsung Singkat waktu, serahkan mungkin kita kepada akan panelis panggilkan. selanjutnya. Panelis selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk materi-materi yang nanti disampaikan Pak Denny, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke kolom Q&A dan mau hadiah voucher senilai 500.000 dan 300.000 dan 200.000 untuk 1, 2, 3. Nah, ikuti materi yang Pak Denny sampaikan. Nah, Betul, karena nanti di akhir akan ada pertanyaan Betul. kuis. Yang rankingnya nomor 1, 2, 3 akan mendapatkan voucher dari kami. iya betul sekali Bapak. Langsung dan saja Ibu. mungkin kita sambungkan. Iya. Kita sambungkan Pak Denny. Ke Pak Denny yang dari Jakarta. Iya. Sudah bisa bergabung dengan ditampilkan. kita, Pak Denny. Selamat pagi Pak Denny. Waduh, kok kayak horor gitu Pak Denny. Mungkin lebih maju lagi deh. Oke. Iya, monggo Pak Denny, perkenalan dulu. Udah kelihatan videonya cukup Sudah jelas? kelihatan. Iya, Udah kelihatan, ya? Pak, kayak kuyang Pak. Tapi kepalanya aja nih Pak. Kayaknya Agak-agak serem nih Pak. coba saya perbaiki dulu sebentar ya, supaya Oke, siap, supaya lebih Pak. jelas videonya. Iya, Oke, boleh siap. Pak. Oke, ada kesalahan teknis sedikit. Ini kita acara webinar IT atau horor ya sebenarnya? Oke, sudah diperbaiki oleh Pak Abang. Iya, jadi memang apa namanya Kita kan lagi nanti sebentar lagi. di dalam masa pandemi ini digitalisasi dari berbagai aspek itu sangat-sangat istilahnya diperhatikan karena Betul. untuk mengurangi hal-hal yang bisa menimbulkan keresahan ya seperti kita Ya. ini ada digitalisasi dari segi data center, ada digitalisasi. Oh, udah Halo. kembali lagi nih. Udah lebih Oke, baik? Sudah. Oh, Coba udah keren, Pak. ditampilkan. Yang bermasalah background-nya atau muka saya sebenarnya? Mungkin Saya sudah mau bilang terdeteksi apanya kali. sih? Oke, Kalau bisa- muka, bisa langsung oh dibuat. sudah. Oke. Siap Pak Denny. Lanjut ya, langsung ya. Ya lanjut aja, Oke. bisa share screen-nya juga Pak. Oke, iya. Selamat pagi semuanya. Mungkin untuk Bapak Ibu pagi hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu untuk menyimak sesi online kali ini dari teman-teman partner Ayo Klik bersama dengan Sinek Metrodata Indonesia. Hari ini perkenalan dulu, nama aku Denny. Denny dari Sinek Metrodata Indonesia. Aku berperan atau bertugas sebagai produk spesialis, technical product spesialis untuk Dell EMC. Jadi Sinek Metrodata Indonesia itu adalah authorized distributor untuk produk Dell EMC Enterprise. Jadi aku sendiri berperan, bertugas untuk bantu teman-teman tim produk untuk lebih jelasin teknikal, ada kebutuhan yang sifatnya teknikal atau sizing, aku lebih bantu ke arah situ sebenarnya. Terima kasih kembali kesempatan sama waktu yang udah Bapak Ibu berikan hari ini. Salam kenal semuanya. Mudah-mudahan nanti kalau pandeminya udah berlalu, saya bisa berkunjung juga ke daerah Semarang, Yogyakarta untuk bertemu langsung dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.
mungkin saya mulai aja presentasinya ya. Nanti kalau misalnya dari teman-teman Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan masukkan kolom pertanyaan ke Q&A. Aku mulai ya. Iya, hari ini aku mau bawain sesuai dengan tema ya, sesuai dengan tema yang dibawa kita bersama gitu. Hari ini mau memperkenalkan virtualisasi apa sih yang dibawa oleh Dell EMC, konsep dan keunggulannya apa sih yang Bapak Ibu bisa dapatkan ketika menerapkan solusi virtualisasi dengan Dell EMC. Kita dari Dell EMC bawa produk namanya VxRail, teknologi HCI, teknologi virtualisasi HCI, yang saat ini kita coba kedepankan untuk user gitu. Jadi untuk user yang kebutuhannya untuk efisiensi, untuk agile dalam infrastruktur, dalam penggunaan data center bisa beralih, bisa mencoba untuk menggunakan HCI VxRail. Oke, aku mulai aja ya. Mungkin pertama-tama sebelum aku mulai ke slide-nya, aku mungkin ada pertanyaan dulu, 2 pertanyaan yang ingin aku kemukakan ke Bapak Ibu. 2 pertanyaannya mungkin nggak usah dijawab juga ya, karena kita nggak bertatap muka, mungkin bisa direnungkan di hati sanubari Bapak Ibu sendiri. Yang pertama, seberapa kenal sih, atau seberapa kenal, yang pertama seberapa kenal Bapak Ibu sama brand Dell EMC dalam ranah enterprise ya Bu. Jadi mungkin pertanyaan lebih spesifiknya, berapa persen sih dari data center Bapak Ibu yang udah pakai brand Dell EMC? Misalnya dalam hati sanubari ya, Bapak Ibu, oh 20% udah pakai Dell EMC, oh 30%, 50%, atau alhamdulillah udah 100% udah full semuanya pakai Dell EMC. Saya turut senang juga. Yang pertanyaan kedua adalah berapa persen sih dari infrastruktur data center Bapak Ibu yang udah dikenalkan atau sudah menggunakan virtualisasi? 20%, 30%, 50%, atau udah full 100%? Mungkin itu 2 pertanyaan yang sebelum slide-nya saya mulai, saya ingin kemukakan dulu ke Bapak Ibu. Yang tadi yang pertama yang mengenai Dell EMC. Aku mau jelasin sedikit ya Bu. Jadi Dell EMC sendiri merger pada tahun 2016. Merger antara Dell sama EMC di tahun 2016. Jadi Dell sendiri sebelumnya banyak bisnisnya atau mengelola untuk personal desktop ya Bu, untuk PC, untuk server juga, untuk enterprise-nya. Lalu EMC lebih banyak bergerak untuk storage-nya. Nah, di tahun 2016 Dell EMC sendiri join, merger, gabung di bawah Dell EMC sendiri yang sekarang kita lebih nyebutnya Dell Teknologi ya Bu. Jadi Dell Teknologi di bawahnya itu nggak hanya ada Dell untuk servernya, EMC untuk storage-nya, sebenarnya di bawahnya itu banyak grup teknologi vendor yang berada di bawah vendor Dell Teknologi. Di antaranya yang paling Ibu kenal adalah VMware. Jadi VMware adalah bagian dari solusi Dell EMC. Dell dan EMC di bawahnya termasuk dengan teknologi virtualisasinya yaitu VMware. Jadi lalu pertanyaan yang kedua mengenai berapa persen sih Bapak Ibu udah menggunakan virtualisasi di data center yang sekarang Bapak Ibu gunakan gitu. 20%, 30%, atau bahkan udah full virtualisasi. Mungkin kalau Bapak Ibu udah mengenal virtualisasi, sudah mencoba virtualisasi apapun itu brand servernya, apapun itu brand hypervisor atau virtualisasinya, pasti Bapak Ibu sudah bisa mengambil nilai positif ya, menurut aku nilai positif dari penggunaan virtualisasi. Lanjut ke slide ya Bu. Jadi Bapak Ibu lanjut ke slide-nya. Jadi aku sebenarnya dari 2 pertanyaan tadi pengen sedikit jadi background kita bareng-bareng gitu ya. Yang pertama mengenai Dell EMC, yang kedua mengenai virtualisasi. Hari ini aku pengen bawain gimana solusi Dell EMC gitu Bu. Bapak Ibu Dell EMC bawain solusi mengenai virtualisasi. Dari slide-nya kita bisa ngelihat bahwa banyak sekali data center Bapak Ibu sekarang berada pada step-step tertentu ya Bu, di Bapak Ibu dari
step-step di layar. Jadi mungkin Bapak Ibu masih banyak menggunakan physical server, masih banyak menggunakan sudah mencoba menggunakan virtualisasi, atau bahkan banyak Bapak Ibu yang data center-nya kalau di slide itu masih menggunakan three-tier arsitektur, Bu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih menggunakan fisikal, sudah menggunakan virtualisasi, tapi masih berada pada ranah three-tier arsitektur. Three-tier arsitektur itu apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita sebutkan secara teknis, three-tier arsitektur itu Bapak Ibu di data centernya udah pasti ada servernya untuk kebutuhan compute ya Bu, CPU sama memorinya. Terus ada switchingnya, ada SAN switch, biasanya paling umum digunakan adalah SAN switch. Terus yang ketiga adalah ada external storage. Brandnya bermacam-macam, tapi itu disebutnya dengan konsep three-tier. Nah ini sebenarnya dari slide yang pertama ini kita bisa ngelihat bahwa ada peralihan nih Bu, trennya, ada tren. Semuanya kan semuanya sebenarnya kan mengikuti tren gitu ya Bu. Kalau kita ngomongin gimana teknologi tren virtualisasi terakhir, ya sebenarnya ini adalah trennya. Jadi misalnya Bapak Ibu data centernya sekarang masih berada di step yang paling awal di three-tier arsitektur. Nah Bapak Ibu sudah bisa coba beralih ke teknologi yang lebih baru lagi. Nah, hari ini aku bawain VxRail gitu Bu, Bapak Ibu sebagai solusi HCI. Nah, ini ada step-stepnya, jadi kalau sekarang masih di three-tier arsitektur, terus ditambahkan dengan software defined storage, jadinya HCI. Jadi sebenarnya HCI itu apa sih? Secara mudahnya sebenarnya HCI itu Bapak Ibu sudah menggunakan virtualisasi, sudah menggunakan hypervisor, sudah tidak menggunakan fisikal atau bare metal, tapi sudah dikombin dengan software defined storage. Jadinya sudah meninggalkan three-tier arsitektur seperti tadi aku bilang di konsep yang paling pertama, three-tier arsitektur, bahwa three-tier arsitektur itu Bapak Ibu masih menggunakan server, tengah-tengahnya dipakai SAN switch, terus di ujungnya di paling bawah menggunakan external storage, itu disebutnya three-tier. Kalau kita sudah beralih ke bagian di tengah nih, di HCI system, artinya Bapak Ibu sudah meninggalkan external storage-nya, sudah meninggalkan three-tier-nya. Nanti jadi cuman seolah-olah jadi satu tier aja Bu, jadi one tier aja. Yang gimana sih caranya supaya dari three-tier jadi one tier, di tengah-tengahnya ada software defined storage-nya. Jadi gimana external storage mampu nggak hanya CHC ini nggak hanya memvirtualisasikan compute-nya aja, memvirtualisasikan CPU dan memori, tapi juga memvirtualisasikan storage-nya juga. Jadi seolah-olah secara fisik Bapak Ibu sudah tidak menggunakan 3 tier lagi, seolah-olah menjadi satu tier aja dalam satu kombinasi. Lalu sesudah di tengah-tengah HCI ini Bapak Ibu sebenarnya bisa dapat keuntungan lagi, bisa beralih ke manage on-premise, jadi bisa ada private cloud-nya, atau juga bisa dikombin dengan public cloud, atau bisa juga jadi dari private ke public, Bapak bisa loncat lagi ke private. Jadi sebenarnya ketika sudah mencoba ke HCI ini jadi jembatan untuk data center Bapak Ibu sendiri untuk beralih ke step selanjutnya, yaitu untuk manage on-premise, private cloud, atau nanti bisa ke public cloud, dan bisa balik lagi ke on-premise. Jadi sebenarnya itu HCI jadi jembatan untuk ke teknologi selanjutnya. Nah, mungkin aku beralih dulu sedikit ke virtualisasi ya, sesuai dengan hari ini, tema hari ini, pembicaraan hari ini mengenai virtualisasi. Aku mau bahas sendiri mengenai virtualisasi. Mungkin virtualisasi udah booming cukup lama ya, jadi kalau kita nyebutin brand yang paling terkenal nomor 1 ya pasti VMware gitu, di bawah naungan Dell EMC. Tapi secara brand, secara merek gitu ya, banyak sekali hypervisor yang ditawarkan bermacam-macam, tapi secara konsepnya sebenarnya adalah sama. Artinya kalau misal virtualisasi pada umumnya gitu berdasarkan Wikipedia, apa sih sebenarnya virtualisasi? Sebenarnya disebutnya secara menurut Wikipedia virtualisasi itu adalah abstraksi antara hardware dan operating system atau software. Jadinya abstraksi itu apa sih? Jadi kayak layer tambahan sebelum operating system dan hardware. Jadi seperti Bapak Ibu lihat di slide-nya, sebenarnya
dari sisi paling bawah physical machine nanti akan ada layer lagi virtualisasi, VMware virtualisasi untuk di atasnya diinstalin virtual machine. Jadi ketika virtualisasi dipakai sebenarnya kita menambahkan satu layer tipis yang namanya hypervisor untuk menginstal virtual machine di atasnya. Benefitnya apa sih? Keuntungannya menggunakan virtualisasi udah pasti resource sharing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dulu punya physical server satu diinstal satu operating system, udah pasti semua resource-nya dipakai untuk satu operating system itu. Artinya resource-nya nggak bisa di-sharing. Nggak bisa di-sharing. Keuntungannya apa? Kerugiannya apa ya? Secara fisik, secara operating system atau secara aplikasi belum tentu gunain 100% resource-nya untuk operating system tersebut, untuk aplikasi tersebut. Artinya ketika Ibu pakai physical, Bapak Ibu pakai physical, Ibu nggak bisa menerapkan resource sharing. Jadi ya udah dedicated untuk satu operating system dan satu aplikasi. Itu artinya nggak efisien. Artinya ketika dipakai cuman CPU memori dipakai cuma 20%, 30%, ya udah mau nggak mau Bapak Ibu harus merelakan resource sisanya ya untuk operating system dan untuk aplikasi tersebut. Yang kedua portability. Jadi kalau portability ini kalau misalnya Bapak Ibu masih pakai fisik gitu ya Bu, Bapak Ibu, ya operating system itu dan aplikasi itu akan ada di fisik tersebut dan sulit untuk dipindahkan. Artinya secara fisiknya Bapak Ibu akan susah memindahkan operating system dari satu fisik ke fisik yang lain. Bisa, tapi bukannya nggak bisa, tapi sebenarnya prosesnya akan lebih sulit ketika akan ada pemindahan dari satu fisik ke fisik yang lain. Kerugiannya apa misalnya ya, Bapak Ibu punya di data center Bapak Ibu punya satu operating system dan di atasnya ada satu aplikasi yang benar-benar core, yang benar-benar penting, yang benar-benar kritikal banget buat bisnis. Terus suatu saat harus di maintenance, harus dibersihkan, misalnya udah berdebu banget. Mau nggak mau, Bapak Ibu harus downtime untuk aplikasi, untuk operating system-nya. Karena tadi, dengan physical server, kita nggak dapat keuntungan portability sebenarnya. Ya itu, sulit memindahkan secara online dari satu fisik ke fisik yang lain. Terus compatibility. Compatibility itu ngomongin, ketika kita ngomongin operating system dan ngomongin fisik, sebenarnya semuanya ada matriksnya. Kita nggak bisa sembarangan, Bapak Ibu beli server seri terakhir sekarang, kalau di Dell kita PowerEdge macam-macam, ada R640, R740. Bapak Ibu pengen menginstal Windows Server 2008. Apakah bisa atau enggak? Secara fisikal menurut saya akan sulit. Jadi mungkin akan blue screen, akan error ketika instalasi, driver-nya nggak ada, NIC-nya, network card-nya nggak kebaca, dan segala macam, hard disk-nya nggak kebaca. Nah, itu namanya compatibility. Ketika menambahkan layer virtualisasi, Bapak Ibu akan mudah untuk menginstal operating system dari berbagai genre. Misalnya dari Linux yang lama, Windows yang lama, compatibility-nya akan lebih mudah ketika menambahkan layer virtualisasi. Ini ada sedikit perbedaan nih, server virtualisasi sebelum dan sesudah. Jadi kalau misalnya sebelum Bapak Ibu misalnya masih pakai fisik gitu ya Bu, sekarang masih pakai fisik, masih pakai bare metal, satu hardware di atasnya cuma ada single OS saja. Jadi kalau perbandingannya dengan server virtualisasi akan lebih daripada satu OS di atas satu physical. Terus yang kedua, software sama hardware nggak terlalu ada keterkaitan kayak tadi. Sebenarnya ini lebih ke arah tadi compatibility, gimana antara hardware sama software atau operating system nggak ada keterkaitan yang benar-benar tadi saya nyebutinnya matrix ya. Apa yang bisa diinstal di atas servernya, harus versi berapa. Ketika Bapak Ibu menggunakan tanpa virtualisasi, semuanya itu harus di review dulu, dilihat dulu ketika Bapak harus menginstal versi tertentu ke hardware tertentu. Ketika menggunakan virtualisasi, aspek tersebut Bapak bisa lebih fleksibel untuk dikelola, kekhawatirannya bisa dikurangin.
Terus security udah pasti menurut saya ketika kita ngomongin security ya artinya dari satu hardware dengan hardware yang lain, ketika Bapak nyebutinnya fisikal, kita nggak punya segi keamanan, dalam artian nggak bisa kesulitan dalam proses buat clustering. Misalnya ketika servernya rusak, apakah Bapak punya asuransi beberapa detik kemudian aplikasi dan operating sistemnya bisa up lagi. Nah, itu sebenarnya bagian dari fault atau security. Terus resource, udah pasti tadi seperti di slide sebelumnya saya jelasin gimana dengan virtualisasi Bapak Ibu bisa dapat keuntungan untuk berbagi resource. Jadi kalau misalnya satu fisik dulu sebelumnya dipakai satu OS, dipakai cuma 20-30%, ya sebenarnya Bapak Ibu bisa gunain buat install operating system yang lain, dipakai untuk aplikasi yang lain, artinya Bapak Ibu bisa menghemat, nggak perlu beli hardware lagi. Nah, ini mau sedikit memperdalam fitur-fitur apa aja sih sebenarnya yang Bapak Ibu bisa dapetin ketika Bapak Ibu menerapkan virtualisasi apapun itu brandnya ya Bu. Ini secara Bapak Ibu secara konsep atau secara generalnya. Bapak Ibu bisa suspend, bisa resume, bisa snapshot, bisa cloning, bisa migrate. Nah itu sebenarnya ketika Bapak Ibu menerapkan virtualisasi udah pasti Bapak Ibu punya keunggulan ya Bu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa suspend virtual mesinnya yang udah pasti di physical mesin nggak akan bisa dilakukan. Terus bisa resume, udah disuspend bisa di-resume lagi, bisa digunain lagi. Terus bisa snapshot. Sebenarnya snapshot ini kalau misalnya di fisik mungkin akan kesulitan juga untuk melakukan snapshot. Misalnya Bapak Ibu secara ketika masih menggunakan physical server, Bapak Ibu ingin melakukan instalasi aplikasi tertentu atau melakukan testing tertentu, tapi Bapak Ibu ingin mendapatkan kalau misalnya ada apa-apa bisa dibalikin ke periode waktu tertentu. Di physical server akan sulit walaupun bisa ya Bu, dengan bantuan third party, dengan OS, dengan software yang lain di backup dulu bisa. Tapi sebenarnya konsep proses backupnya pun akan lama, dan dengan snapshot ini prosesnya akan lebih cepat. Terus Bapak Ibu bisa kembali ke periode waktu sebelumnya. Untuk misalnya ketika instalasinya gagal atau instalasinya kurang baik, Bapak Ibu bisa kembali ke periode waktu sebelumnya. Terus cloning, tadi misalnya Bapak Ibu punya operating system yang sama, punya tipikal operating system yang sama, tipikal application yang sama, Bapak Ibu bisa cloning virtual mesinnya supaya proses instalasinya lebih cepat. Jadi kalau kita ngomongin fisikal, Bapak Ibu harus menginstal satu-satu, menginstal satu di fisikal, menginstal di fisikal yang lain. Nah, kalau misalnya dengan teknologi virtualisasi, Bapak Ibu bisa cloning. Ketika udah punya template yang udah pasti sama, punya tipikal atau punya genre operating system yang sama, punya karakteristik operating system yang sama, Bapak Ibu bisa bikin cloningan, bisa di-cloning, nanti tinggal bikin dari satu template, Bapak Ibu bisa build dia lebih dari satu virtual mesin dalam waktu yang lebih cepat. Tentunya ini akan efisiensi. Terus migrate, tadi kita ngomongin portability, ngomongin gimana ketika Bapak Ibu mau memindahkan satu operating system dari satu fisik ke fisik yang lain. Ketika masih ngomongin bare metal yang sebenarnya akan kesulitan sekali untuk memindahkan satu operating system dari satu fisik ke fisik yang lain. Nah, dengan virtualisasi, fitur migrate ini akan Bapak Ibu dapatkan, dan proses ketika misalnya maintenance server, mau dibersihkan, mau ada penambahan hardware, fitur migrate ini bisa digunakan untuk mengurangi downtime aplikasi Bapak. Tadi di slide di awal saya sudah menjelaskan mengenai fisikal, mengenai konsepnya di awal disebutnya 3 tier ya Bu, Bapak Ibu. Jadi 3 tier, kenapa disebutnya 3 tier? Karena sebenarnya tadi ada di gambar ini disebutnya ada tier compute, servernya, terus ada switchingnya, ada SAN switch seperti di gambar kelihatan, terus ada storage-nya, ada external storage, makanya disebutnya dengan 3 tier arsitektur. Jadi apa sih sebenarnya
bukan keburukan ya, mungkin kekurangannya. Kalau misalnya kita nyebutin tri-tier, ini selanjutnya kelihatan gambaran lebih pastinya. Jadi di atas ada servernya, di tengah-tengahnya ada SAN switch-nya, di bagian paling bawahnya ada external storage. Sebenarnya apa sih kekurangannya mungkin ya? Apa sih kekurangannya? Yang pertama, kompleks untuk di manage. Jadi kalau misalnya kenapa sih kompleks? Karena tri-tier. Jadi nyebutinnya karena tier-nya banyak, artinya yang di manage harus lebih banyak. Jadi yang di manage nggak cuma servernya doang, udah pasti SAN switch-nya, storage-nya juga harus di manage bareng. Artinya nggak bisa dibiarkan servernya sama storage-nya dibiarin itu aja, servernya aja yang di manage gitu. Nggak mungkin juga. Terus costly untuk di scale. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin di scaling, ingin ada upgrade dari sisi servernya, dari sisi SAN switch-nya, atau dari sisi external storage-nya. Sebenarnya ketika satu hal aja Bapak Ibu upgrade, misalnya servernya, Bapak Ibu beli server baru, impact-nya itu nggak cuma kena ke bagian servernya aja, ke bagian compute-nya aja, tapi akan kena impact tentunya karena dia tri-tier, kena impact ke bagian SAN switch sama external storage-nya. Artinya misalnya Bapak Ibu akan menambahkan servernya, udah pasti SAN switch-nya sama external storage-nya harus dikelola juga. Dari sisi SAN switch-nya Bapak Ibu harus secara teknis harus zoning, harus mapping volume, terus di bagian external storage-nya harus dikelola juga. Ini ada server baru, harus di grouping host-nya, di mapping volumenya, di mapping volumenya, terus di map dari sisi SAN switch-nya sampai dengan servernya harus ada proses mapping. Nah ini makanya disebutnya difficult to scale. Artinya ketika satu hal aja berubah, tiga tier-nya ini akan kena impact. Begitu juga dengan penambahan external storage-nya, udah pasti bagian SAN switch sama bagian server akan kena impact juga. Semuanya akan kena impact ketika satu bagian akan di scale. Terus manage terpisah-pisah. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak kelola langsung data center-nya ya, mungkin ada tim Bapak Ibu yang kelola. Artinya Bapak Ibu harus punya tim yang punya skill di tiga-tiganya, atau Bapak Ibu harus punya orang dengan jumlah orang lebih banyak untuk manage si server, si SAN switch, sama si external storage. Artinya karena dia tri-tier, artinya tim Ibu harus manage lebih banyak barang, skill-nya harus lebih banyak untuk manage hal yang bermacam-macam. Belum lagi kalau kita ngomongin tri-tier, terus di atasnya sudah pakai virtualisasi. Misalnya sudah pakai VMware, tapi masih pakai konsep tri-tier, udah pasti tim Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri harus punya kemampuan nggak cuma di servernya, nggak cuma di SAN switch-nya, nggak hanya di external storage, tapi juga sampai dengan virtualisasinya. Artinya begitu banyak hal yang harus dikelola dan terpisah-pisah. Artinya Bapak Ibu harus punya tiga skill yang berbeda, terus ditambah lagi dengan virtualisasi, dan semuanya harus dikombinasikan. Nah ini sebenarnya kesulitan dari tradisional infrastruktur. Terus kita masih ngomongin konsep di tri-tier ya, di tri-tier arsitektur disebutnya central storage file virtualization. Jadi kalau kita ngomongin virtualisasi yang masih berjalan di tri-tier, kita akan terkena satu impact yang namanya central storage. Artinya storage-nya sebenarnya cuma satu, tapi biasanya virtual machine-nya akan banyak, host-nya akan banyak, servernya akan banyak. Biasanya dalam perjalanan waktu ketika baru install tri-tier, Bapak Ibu misalnya pakai satu external storage, pakai 2 SAN switch, terus di atasnya pakai server baru 2 misalnya. Terus dalam perjalanan waktu servernya nambah terus, jadi 3, jadi 4 virtual machine-nya, karena virtual machine-nya nambah terus, si fisik servernya juga nambah terus, tapi biasanya external storage-nya cuma satu. Makanya disebutnya di sini central storage file virtualization. Artinya sebenarnya controller storage-nya atau secara fisiknya itu si external storage-nya cuma satu, tapi dia mengurusi virtual machine yang semakin banyak, mengurusi server yang semakin banyak. Artinya jalur atau path-nya itu akan semakin sempit untuk virtual machine mengakses data di storage array, di external storage. Ini sebenarnya jadi I/O performance bottleneck. Jadi karena tadi
external storage cuma satu, di mana bisa jadi ke depannya ketika servernya semakin banyak, controller storage cuma satu, bisa ada I/O performance bottleneck. Oke, itu background dari aku. Sebenarnya perbedaan sedikit, mungkin aku review sedikit di slide yang bagian pertama ini. Aku mau jelasin tadi mengenai 3-tier, mengenai virtualisasi, apa itu keunggulan virtualisasi, apa itu yang Bapak Ibu dapetin ketika sudah menerapkan virtualisasi. Tadi di awal saya lebih banyak menerangkan konsep HCI secara konsep 3-tier ya Bu. Jadi Bapak Ibu konsep 3-tier seperti apa. Nah ini kita coba masuk ke VxRail HCI. Jadi sebenarnya seperti slide di bagian awal, HCI itu adalah kombinasi dari perpindahan dari 3-tier arsitektur ditambah software defined storage jadinya HCI. Jadi meninggalkan 3-tier. Jadi seolah-olah Bapak Ibu hanya menggunakan satu tier aja, sudah meninggalkan si SunSuite dan si external storage. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mencoba HCI, secara konsep umum HCI, Bapak Ibu hanya seolah-olah membeli 3 server aja secara minimum, membeli 3 server aja, terus secara konsep, secara fisik Bapak Ibu nggak usah beli SunSuite lagi, termasuk dengan external storage-nya. Itu sebenarnya tadi si HCI membungkus virtualisasi nggak hanya compute, CPU, memori, tapi juga membungkus virtualisasi untuk external storage-nya. Jadi ada tambahan layer untuk virtualisasi storage-nya. Dari Dell EMC HCI kita bawa nama produknya adalah VxRail. Jadi VxRail ini adalah solusi HCI eksklusif dari Dell EMC yang di mana tadi VMware berada di bawah naungan dari Dell EMC mencoba membuat hardware dan software dalam satu kombinasi yang terstruktur, yaitu kita namanya VxRail HCI, solusi HCI dari Dell EMC dinamain VxRail. Di dalam VxRail sendiri sebenarnya apa sih bagian yang paling krusialnya gitu ya? Yang kita mau jelasin, yang pertama adalah VxRail Manager. Jadi kalau misalnya ngomongin HCI, ngomongin VxRail gitu, sebenarnya ngomongin gimana proses kita untuk deploy, untuk update, untuk monitor, untuk maintain. Artinya ketika Bapak Ibu misalnya ya beli HCI, apapun itu brandnya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar banyak brand sekali HCI, sebenarnya yang dilakukan ketika barangnya datang itu apa sih? Udah pasti deploy. Terus ketika udah di-deploy, udah dipakai, apa aja sih yang dilakuin? Sebenarnya ya pasti ada proses monitor, ada proses maintain, dan proses update. 4 hal ini sebenarnya bagian dari life cycle server Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi yang nggak bisa Bapak Ibu cuma deploy HCI-nya ketika datang, terus abis itu nggak pernah dimonitor, nggak pernah di-maintain, nggak pernah di-update, ya sama aja berarti cuma dibangun, abis itu nggak diperhatiin. Nah itu si VxRail Manager ini berfungsi untuk semua hal yang merupakan bagian dari lifecycle manager. Jadi bagian penting dari daur hidupnya si server ini, si HCI ini, mulai dari deploy, mulai dari update, dari monitor sampai maintain. Jadi misalnya Bapak Ibu beli HCI, dalam proses daur hidupnya pengen di-update, pengen di-monitor, pengen di-maintain, untuk VxRail sendiri semuanya bertumpu sama namanya VxRail Manager. Cukup satu tools udah bisa melakukan keseluruhan fungsi daur hidupnya, mulai dari ketika barangnya mau diinstal, datang ke data center, mau ketika sudah dipakai, mau di-update, mau di-maintain, mau di-monitor penggunaannya dan segala macam, bisa semuanya melalui satu fitur ini namanya VxRail Manager. Gimana sebenarnya VxRail Manager ini mempermudah Bapak Ibu untuk proses tadi keseluruhan daur hidup si VxRail. Terus transparansi antara VxRail sama vCenter. Jadi kalau kita ngomongin VxRail udah pasti tadi cuma bisa jalan virtualisasinya VMware, karena tadi VxRail adalah solusi eksklusif hardware dan software dari Dell EMC, udah pasti hypervisor-nya hanya bisa jalan VMware saja. Jadi karena tadi eksklusif, udah pasti
harus ada kombinasi untuk manajemen antara si VxRail dengan vCenter. VxRail Manager sebagai bagian dari tadi deploy, maintain, update, monitor, terus gimana dari vCenter lebih untuk ke manajemen virtual machine Bapak. Nah, sebenarnya untuk manajemen yang dua hal ini nanti bisa dikelola melalui satu manajemen, single dashboard disebutnya. Jadi Bapak Ibu cukup melihat semuanya dari vCenter, tapi Bapak Ibu bisa deploy, bisa maintain, bisa monitor keseluruhan resource dari VxRail melalui vCenter. Makanya disebutnya single dashboard view. Jadi bisa melihat keseluruhan penggunaan dari fisiknya, dari si VxRail sendiri sampai dengan resource virtual machine. Nah, tadi ngomongin VxRail Manager, ngomongin lifecycle. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin lifecycle merupakan bagian penting dari kehidupan, nggak kehidupan server Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nggak cuma di deploy doang, tapi dalam perjalanan hidupnya si server ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, semuanya itu perlu dikelola, perlu di-upgrade firmware-nya, software-nya, supaya ketika ada software tertentu atau bagian tertentu dari hardware-nya yang harus diupdate, secara berjalannya waktu si VxRail mempermudah tadi life cycle-nya. Januari Bapak Ibu disarankan untuk upgrade ini. Februari di upgrade ini. Ini sebenarnya VxRail Manager seperti bagian slide sebelumnya mempermudah Bapak Ibu untuk mengelola nggak hanya firmware si virtualisasinya aja, nggak hanya versi VMware-nya aja, tapi juga mengelola sampai dengan hardware-nya, sampai dengan firmware hardware-nya, sampai dengan firmware juga virtual machine-nya, sampai dengan virtualisasi. Jadi semuanya di-maintain, VxRail Manager akan maintain semuanya, matriksnya tetap terjaga antara compatibility-nya antara firmware si hardware dengan firmware si virtual machine. Ya tadi, karena udah di-maintain semuanya lifecycle-nya melalui VxRail Manager, nanti semuanya sifatnya akan otomatis. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ketika proses maintain si VxRail-nya sendiri, Bapak Ibu akan dipermudah karena biasanya untuk lifecycle-nya sifatnya sudah notifikasi. Ini akan ada proses upgrade, apakah akan dilakukan, terus akan dischedulkan di hari tertentu, di tanggal tertentu. Nah, ini sebenarnya lebih ke kontrol untuk life cycle-nya, gimana Bapak Ibu akan nggak hanya proses deploy-nya yang dipermudah, tapi sampai life cycle-nya, proses update-nya, monitornya dipermudah dengan VxRail Manager. Terus selain VxRail Manager yang di awal saya sudah coba terangin, sebenarnya ada bagian penting juga dari VxRail yang merupakan keunggulan dari VxRail, yaitu namanya VxRail Ace. VxRail Ace ini adalah cloud-based untuk monitoring server. Jadi selain Bapak Ibu bisa monitor healthy hardware-nya melalui VxRail Manager, Bapak Ibu juga akan dibantu melalui VxRail Ace. Dia sifatnya itu cloud-based, artinya Bapak Ibu nggak perlu menyiapkan hardware tambahan untuk memonitor VxRail-nya, tapi Bapak Ibu akan punya add-ons di cloud untuk mengelola atau memaintain healthy infrastruktur VxRail melalui cloud. Jadi semuanya akan dilihat apakah ada anomali tertentu di hardware-nya, disarankan untuk misalnya listrik yang nggak stabil, terus ini diprediktif misalnya 2 bulan, 3 bulan kemudian akan penuh resource-nya. Nah, semuanya akan dilihat melalui satu fitur tadi namanya VxRail Ace. Dia sifatnya adalah cloud-based. Jadi kenapa cloud-based? Karena tadi Bapak Ibu nggak perlu hardware tambahan untuk mengelola LT atau sistem dari VxRail. Ini kita sudah beralih ke bagian fisiknya ya, platformnya. Jadi option-nya di bagian hardware-nya.
secara fisiknya VxRail pada umumnya dia menggunakan Intel Xeon generasi terakhir. Jadi Intel Xeon generasi terakhir itu udah pasti di Cascade Lake ada yang dari 4 core sampai 56 core per sistem. Biasanya karena 2 soket, satu soketnya bisa 28 core, bisa dari gold, silver, gold sampai dengan platinum, kombinasinya bisa digunakan. Terus RAM-nya bisa 24, terus power supply-nya redundant, terus pilihan storage-nya juga udah bermacam-macam untuk VxRail. Ada yang udah pakai NVMe, sudah pakai SSD, atau juga ada kombinasi dengan SAS ataupun dengan SATA. Terus networking-nya, pilihannya juga udah bermacam-macam, sudah ada yang pakai 25 GB, 10 GB, 10 GB. Nah, semuanya pilihannya kembali ke kebutuhan sebenarnya. Nah, ini bagian dari portofolio VxRail. Jadi ini generasi terakhir dari VxRail, ada berbagai seri yang bisa digunakan, seri G, seri E, seri P, seri V, sama seri S. Kalau seri G ini biasanya compute dense, biasanya dia 2U aja, tapi di dalamnya bisa 4 server, jadi dia sifatnya kayak lebih compact gitu ya. Jadi dia dalam 2U, Bapak Ibu bisa dapat 4 server. Tapi setahu saya sih seri G ini nggak masuk ke Indonesia. Terus lanjut ke seri E, dia low profile, 1U. Kenapa disebut low profile? Karena 1U, dia bisa 2 soket juga, cuma pilihan disknya cuma bisa sampai 10, nggak terlalu banyak. RAM-nya sama memorinya sama, bisa 24 untuk RAM-nya, CPU-nya bisa 2 CPU. Terus ada seri P biasanya disebutnya performance ya, performance. Jadi dia biasa pilihannya kenapa disebut performance? Karena tadi ada dukungan untuk NVMe. Jadi kalau misalnya udah mau pakai performance mau lebih tinggi, nggak cuma pakai SSD, bisa dikombinasikan dengan NVMe. Terus seri V biasanya untuk VDI. Jadi kalau kebutuhannya udah harus menggunakan GPU, biasanya diarahinnya pakai ke seri V. Terus seri S untuk storage. Jadi kalau misalnya kebutuhan storage-nya besar, sampai besar tapi butuh yang cukup compact gitu ya, maksudnya servernya nggak banyak, bisa gunain seri S ini, seri storage dense disebutnya S570. Terus untuk VxRail sendiri untuk scale up-nya ya, jadi scalingnya itu kita nggak cuma dukung untuk, biasanya HCI lebih banyak dukung untuk scale out, penambahan node, tapi kalau VxRail sendiri sebenarnya scalingnya nggak hanya scale out tapi juga bisa scale up. Jadi kalau scale up itu Bapak Ibu punya opsi untuk menambahkan memori atau menambahkan storage, itu bisa dilakukan. Jadi untuk scaling Bapak Ibu bisa coba misalnya ada penambahan resource dalam perjalanan waktu, udah beli VxRail, ada penambahan resource, Bapak Ibu bisa mencoba untuk scale out, nambahin node untuk menambah performance juga tentunya. Terus bisa juga pilihan yang kedua scale up, jadi menambahkan komponen yang sudah ada di dalam servernya. Terus ngomongin VxRail juga sebenarnya kita ngomongin soal modernisasi. Jadi gimana kalau misalnya Bapak Ibu lebih mudah untuk proses modernisasi tadi. Misalnya udah pakai VxRail 3 node dengan seri yang lebih lama, terus selanjutnya Bapak Ibu pengen beralih modernisasi VxRail-nya ke model yang lebih baru. Sebenarnya dengan tadi bantuan VxRail Manager, prosesnya akan dipermudah tadi untuk add new appliance, untuk nambahin appliance baru, memindahkan workload virtual machine dari node yang lama ke node yang baru, terus membuang node yang lama, dan semuanya kan prosesnya ini nggak akan mengganggu virtual machine yang jalan di atasnya. Makanya disebutnya continue modernisasi, artinya proses modernisasinya nggak akan berhenti. Bapak Ibu bisa terus mengikuti perkembangan dari VxRail-nya tanpa ada destruktif, jadi tidak mengganggu virtual machine yang udah jalan di atasnya.
Terus ada pilihan juga VxRail di Edge. Jadi kalau di Edge ini nyebutinnya bukan di data center yang utama Bapak Ibu gunain ya. Jadi bisa misalnya Bapak Ibu punya data center utama dalam artian punya infrastruktur yang lebih luas, lebih banyak gitu, tapi bisa juga Bapak Ibu punya data center kecil di cabang misalnya. Bisa mencoba namanya VxRail 2 node. Jadi bisa di deploy menggunakan 2 node untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Yaitu karena kebutuhannya lebih sering untuk cabang ya, untuk edge biasanya untuk misalnya data center utama, terus Bapak Ibu punya cabang di berbagai daerah, bisa coba dengan VxRail 2 node. Ini sedikit sebenarnya keterangan mengenai VxRail 2 node. Jadi kalau misalnya VxRail itu untuk keadaan idealnya adalah di-deploy menggunakan 3 node. Itu keadaan idealnya di-deploy menggunakan 3 node. Tapi ada konsep juga di-deploy menggunakan 2 node. Walaupun kerugiannya ketika di-deploy menggunakan 2 node, tidak akan bisa di-scaling lagi melebihi 2 node. Jadi emang kebutuhannya lebih untuk scaling untuk server yang sifatnya nggak akan ada scaling. Jadi misalnya sudah diprediksi sampai dengan 5 tahun, penggunaan resource servernya hanya segitu-gitu aja. Nah, itu bisa untuk kebutuhan cabang menggunakan 2 node. Tapi kalau misalnya kebutuhan data center utama yang 1 tahun akan ada scaling, akan ada penambahan, akan ada scale out, penambahan server atau butuh penambahan performance dari servernya, harus minimum menggunakan 3 server. Terus apa aja sih sebenarnya yang bisa dimulai dengan virtualisasi menggunakan VxRail? Ya udah pasti new mission critical workload. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya aplikasi yang sifatnya mission critical, udah pasti bisa berjalan di atas VxRail. Keuntungannya apa sih ya? Secara operasionalnya punya kemampuan untuk pemindahan, punya efisiensi. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu misalnya punya kesempatan pengen server atau storage-nya di-refresh. Karena misalnya server storage Bapak sekarang udah nggak jalan warranty-nya, terus pengen punya infrastruktur baru yang lebih compact ya, yang lebih simple, nggak usah pakai 3-tier lagi, bisa coba menggunakan VxRail untuk modernisasi, untuk konsolidasi infrastruktur supaya data center Bapak sebenarnya secara fisiknya lebih terlihat lebih rapi juga ya, karena ketika hardware Bapak nggak gitu banyak, Bapak Ibu bisa kelola data center akan dengan lebih mudah gitu ya, karena udah pasti penggunaan listriknya akan lebih efisien karena fisiknya nggak banyak. Terus untuk pendinginnya CPU-nya juga akan lebih untuk pendingin ruangannya, AC-nya pun akan lebih efisien juga karena tadi hardware-nya nggak gitu banyak. Panas yang dihasilkan akan nggak setinggi ketika Bapak pakai jumlah server yang bermacam-macam. Terus Bapak Ibu juga bisa gunain VxRail ini untuk large remote atau regional office. Jadi kayak tadi sebelumnya saya terangin soal VxRail 2 node, Bapak nggak cuman bisa pakai VxRail di data center utama, tapi Bapak Ibu juga bisa gunain untuk keperluan cabang. Kebutuhan virtualisasi tapi nggak ingin hardware-nya terlalu banyak, bisa coba dengan VxRail 2 node. Terus bisa juga tes sama dev environment. Misalnya Bapak Ibu udah punya production dan nggak akan mau diganggu gugat, ya bisa juga sebenarnya Bapak Ibu ketika butuh testing atau development environment bisa beralih ke VxRail untuk coba pindahin tes sama dev ya. Terus hybrid. Jadi yang terakhir Bapak Ibu misalnya udah mencoba melihat private cloud, hybrid cloud, on-premise, terus bisa ke public cloud. Nah ini HCI ini bisa jadi jembatan untuk Bapak Ibu tadi selain meninggalkan 3-tier, beralih ke HCI, terus juga bisa nanti ke depannya untuk hybrid cloud. Jadi dari on-premise ke private cloud, bisa lagi ke on-premise. Mungkin saya akan sedikit kasih tabel kompetitif dengan berbagai vendor HCI lainnya, mungkin sedikit aja.
Jadi kalau misalnya ya tadi seperti saya banyak mention di presentasi saya bahwa berbagai macam HCI beredar di pasaran gitu ya. Mungkin udah pernah dengar Nutanix juga, udah pernah dengar Simplivity, udah pernah dengar Hyperflex. Nah ini kita dari Dell EMC bahwa VxRail sebenarnya perbedaannya apa sih kalau ada yang nanya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin resource di poin pertama, resource kita bisa klaim kita lebih efisien dibanding dengan HCI vendor yang lain ya, Nutanix, Simplivity, Hyperflex. Karena apa? Karena secara resource kita secara konsep karena kita bawa VMware dan kita virtualisasi storage yang menggunakan vSAN yang bagian dari VMware sendiri, disebutnya in-kernel software, artinya akan ada efisiensi dari sisi penggunaan resource. Jadi nggak perlu lagi ada virtual machine controller untuk maintain storage-nya. Ini akan lebih efisien tentunya dibanding Nutanix, Simplivity, sama Hyperflex yang ketika proses deploy HCI dilakukan di brand yang lainnya, akan ada satu virtual machine khusus hanya untuk mengurusi virtualisasi storage-nya. Akan ada overhead untuk ngurusin virtualisasi storage. Kalau di VxRail sendiri, semuanya sudah in-kernel, jadinya semuanya sudah integrasi dengan si vSphere. Terus proses update-nya, kalau proses update-nya sendiri, tadi kita saya sendiri banyak presentasi mengenai life cycle. Ini merupakan bagian penting tentunya dari hardware yang Bapak Ibu beli, gimana VxRail sendiri akan bawa proses update-nya akan lebih simpel. Proses update-nya akan lebih simpel karena tadi integrasi antara hardware sama software. Jadi ketika Bapak Ibu akan update hardware yang Bapak hardware atau HCI sistem yang Bapak pakai, itu sebenarnya kalau di VxRail nggak hanya mengupdate software-nya aja, virtualisasinya aja, tapi juga akan mengupdate hardware dan software-nya. Semuanya akan jadi bagian yang terintegrasi, beda dengan Nutanix, Simplivity, Hyperflex yang biasanya jadi bagian yang terpisah antara si hardware dengan si software. Ketika Bapak Ibu pakai Nutanix, upgrade hypervisor-nya, ya sebenarnya apa yang di-upgrade adalah ya cuman software-nya aja, cuman si Nutanix OS-nya, cuma si hypervisor-nya aja, tapi sebenarnya si hardware-nya biasanya ketinggalan karena hardware-nya jadi bagian yang terpisah dengan si software-nya. Terus untuk bagian yang lain mungkin nggak terlalu kritikal, tapi bisa ada pilihan untuk misalnya untuk upgrade. Kita bisa untuk scale up-nya bisa memori sama drive bisa ditambahin. Kalau Nutanix juga sama, bisa memori sama drive. Tapi kalau Simplivity biasanya dia harus nambahin node. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai Simplivity, kalau misalnya ada kekurangan resource, dia pilihannya harus scale out, nggak bisa scale up. Jadi pilihannya harus menambahkan node. Terus untuk dedup kompresnya, kita cuma bisa jalan di all flash untuk dedup kompresnya. Jalan di all flash. Terus kalau di Nutanix bisa jalan di hybrid. Jadi bisa jalan dedup kompresnya bisa jalan di all flash maupun yang di hybrid. Terus untuk supportnya, mungkin ini bagian yang penting juga untuk supportnya karena kita satu pintu gitu antara Dell EMC, di bawahnya ada VMware, semuanya akan jadi single support antara si hardware sama si software, semuanya akan jadi komponen yang nggak terpisahkan. Artinya ketika ada bugs, ada error, ada masalah, Bapak Ibu cukup kontak ke Dell EMC aja, semuanya udah jadi bagian dari supportnya Dell EMC karena tadi semuanya eksklusif dari Dell EMC, nggak akan ada multi vendor support lagi. Kalau ngomongin Nutanix, misalnya Bapak Ibu pakai Nutanix, hardware-nya pakai 2 huruf, terus hypervisor-nya misalnya pakai punya si Nutanix, artinya ketika ada hardware yang bermasalah harus ada support dari sisi 2 hurufnya. Terus harus ada support juga dari sisi software-nya, jadi makanya disebutnya multi vendor karena hardware-nya bisa bermacam-macam, bisa tipenya bisa fleksibel apa yang dipakai, tapi kerugiannya itu vendor support, artinya ketika ada problem harus tahu ini problemnya di bagian hardware atau di bagian software. Mungkin itu aja dari aku. Kalau misalnya
ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa bisa tanya di Q&A atau misalnya selanjutnya bisa kontak saya juga untuk tahu lebih jauh mengenai VxRail, mengenai produk-produk Dell, mengenai server, mengenai storage, bisa tanya langsung juga ke saya. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu, semoga informasinya bermanfaat. Misalnya ada yang kurang jelas, tadi bisa kontak saya langsung aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Denny. Iya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kira-kira mau langsung aja dijawab, Mas Iya. Andi? Kita di sini juga sudah hadir juga dengan Mas Ruli dari Sinergi Metro Data Indonesia. Mungkin kita bisa Q&A langsung dengan Mas Ruli mengenai Dell VxRail. Pertanyaan nomor Virtualisasi. 1 coba bisa Mas Andi. Bagaimana? Pertanyaan yang nomor 1 di Q&A. Oke, kita bedah dari satu persatu mungkin Mas Ruli ya. Ya nanti karena ini ada Mas Denny, nanti mungkin Denny juga bisa bantu jawab tentang teknisnya ya. Itu Ya. Denny ya. Denny bisa standby? Halo? Oh iya bisa. Aku bantu. Saya Aku bacakan pertanyaan dulu nomor 1. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan nih. Virtualisasi server dengan Dell EMC ini, apakah kita harus menggunakan lisensi? Soalnya saya pernah dengar ada virtualisasi server tapi dengan lisensi. Kalau betul pakai lisensi, bagaimana cara menambah lisensinya? Bisa langsung dijawab dari Pak Denny. Oh iya. Oke, untuk lisensi sebenarnya tadi jadi bagian, kalau ada lisensi tentu ada lisensi, tapi jadi bagian yang terintegrasi dengan hardware-nya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin VxRail, apakah ada lisensi? Ada. Biasanya lisensinya untuk virtualisasinya, vSphere-nya juga untuk vSAN-nya. Tapi biasanya ketika pengadaan semuanya itu akan jadi bagian satu integrasi antara si hardware dengan si software. Semuanya lisensinya sudah jadi bagian yang terintegrasi. Gitu sih. Dari Mas Pak Agung Wibawa. Nah, Ya. terus pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Agung Purwanto. Nah itu. Misal mau scaling up, tadi kan tinggal menggunakan VxRail Manager. Apakah ada batasan maksimal resource yang mau ditambahkan, misal RAM atau storage? Bisa dijawab? Oh iya, kalau misalnya penambahan untuk scaling sebenarnya kembali lagi ke tipe atau jenis atau tipe VxRail yang digunakan ya. Kayak tadi kan sebenarnya ada seri P, ada seri E, semuanya ada maksimum hardware yang disupport. Kayak misalnya disknya, tipe disk kalau seri E itu cuma maksimum di 10 disk, terus seri P itu bisa sampai dengan, saya ingat saya bisa 24 disk. Nah, artinya sebenarnya untuk scalingnya ada batasan-batasan juga ya. Artinya berapa tipe tertentu yang digunakan sebenarnya. Oke, berarti ada batasan tertentu. Pertanyaan selanjutnya, yang mana ini Mas Andi? Pertanyaan selanjutnya, apakah VxRail 2 node berukuran lebih kecil dibandingkan VxRail yang sebelumnya atau gimana? Karena di kantor cabang yang ruangannya kecil, lalu kalau tiba-tiba mau scaling gimana? Kalau misalnya yang VxRail 2 node itu sebenarnya sama. VxRail 2 node itu terdiri dari 2 server, 1 U. Jadi secara rankingnya akan butuh space-nya 2 U. Tapi emang tadi seperti presentasi saya, nggak akan ada limitasi untuk scale out-nya, tidak akan bisa di scale out. Tapi secara fisiknya tetap 1 U kali 2 U secara fisiknya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih, ini yang biasanya ditanyakan di user-user kita. Kalau slide VxRail Manager disebutkan update all software in single click, apakah itu langsung update semua software dalam satu klik? Nggak buat lemot ataupun lag? Jadi tinggal update, pilih yang mana mau diklik aja gitu. Mungkin bisa dijawab.
Iya, iya. Jadi kalau ini di materi saya tadi saya udah bahas. Jadi VxRail Manager itu perbandingan brand kita ya, brandnya VxRail dengan vendor yang lain. Jadi kalau vendor yang lain disebutnya single click, tapi sebenarnya yang di-upgrade itu biasanya cuma software-nya aja. Jadi nggak, hardware-nya biasanya jadi bagian yang terpisah. Nah, kalau misalnya di VxRail Manager, di VxRail antara si hardware dan si software adalah jadi bagian yang terintegrasi. Jadi ketika VxRail Manager dapat notifikasi, kita ada updatean terbaru. Updatean terbarunya ini nggak cuma si software-nya aja, tapi semuanya jadi satu bundle antara si hardware dan si software. Disebutnya ya single click juga, artinya ya tinggal kita mau running upgrade-nya enggak. Kalau misalnya mau running upgrade-nya ya tinggal klik, nanti semuanya akan diurusin sama VxRail Manager tadi, akan restart node-nya, dipindahkan virtual machine-nya, restart node-nya. Jadi secara resource atau secara operasional servernya nggak akan ada yang terganggu. Seperti itu ya. Jadi harusnya saat update itu tidak ada laggy dan lemot ya? Iya, tentunya. Tentunya karena virtual machine-nya akan di-migrate ke host yang lain, ke server yang lain. Oke, siap. Terus pertanyaan selanjutnya dari Pak Doni Hulalata. Mau bertanya apakah Dell VxRail ini kompatibel dengan rack server yang pada umumnya dan bisa lihat di mana paket atau price list-nya ya. Oke. Untuk mungkin saya jawab untuk price list-nya nanti akan itu sesuai dengan konfigurasi, dan nanti memang untuk konfigurasinya harus kita sesuaikan juga dengan kebutuhan user. Nanti baru kita bisa terbitkan price list-nya. Nah, tapi untuk kompatibel dengan rack-nya, monggo. Oh iya. Ada nih. Jadi kalau misalnya VxRail itu dia punya tadi seperti di materi, kita punya seri kayak tadi ada seri E, seri P, seri V. Dia punya tipe yang berbeda dengan rack server biasa. Jadi kalau rack server mungkin kalau Dell EMC yang Bapak Ibu udah kenal itu seri R740, misalnya R640, 540. Nah itu nggak bisa dipakai sebagai VxRail karena VxRail itu datangnya sebagai appliance. Jadi ya datang itu udah integrasi sama software-nya. Proses deploy-nya pun akan mudah, cukup koneksiin ke network-nya udah oke, terus tinggal di-deploy aja. Artinya karena datangnya sebagai appliance, tentunya kita nggak bisa kombinasiin dia dengan server rack, dengan rack server biasa gitu, yang umumnya Dell EMC bawa, misalnya R640 atau 740. Dia punya, emang sudah khusus VxRail keluarin, emang untuk serinya VxRail. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan yang menyasar ke kolom chat. Kita coba jawab. Apakah Deck server sudah support NVMe storage? Terus apakah sudah mendukung RAID NVMe dan berapa ukuran maksimal storage untuk RAID NVMe-nya? Iya, kalau misalnya ngomongin teknisnya si VxRail ya, jadi VxRail sendiri bisa di-deploy minimum dengan hybrid. Dengan hybrid itu artinya harus ada SSD, harus ada SAS atau SATA. Itu minimumnya. Jadi harus ada performance disk-nya harus ada. Nah, untuk VxRail kita udah ada yang menggunakan NVMe, tapi bukan di RAID ya disebutnya ya. Jadi kalau misalnya di rack server biasa disebutnya di RAID ya, karena ada RAID controller ya. Jadi ada proses RAID, bikin RAID 1, RAID 5, itu untuk di rack server biasa. Tapi kalau di VxRail itu konsepnya seperti RAID, tapi karena ada software defined storage-nya sebenarnya bukan dibikin RAID ya, tapi walaupun secara konsepnya mirip kayak di RAID, tapi sebenarnya tidak ada RAID controller di dalam server VxRail-nya. Semuanya akan diurusi sama si vSAN. vSAN itu software defined storage-nya dari VxRail. Jadi proses RAID nggak akan ada proses RAID dari hardware, tapi proses RAID-nya akan dilakukan oleh software, yaitu vSAN, si vSAN namanya. Gitu. Ya, mungkin beberapa pertanyaan terakhir ini Sudah. satu pertanyaan lagi mungkin nih.
tadi dari Pak Agung untuk penambahan note, apakah kita juga harus ada tambahan license untuk vCenter-nya? Misalnya awal kita vCenter-nya untuk 3 note. Kalau misalnya, jadi untuk licensing ya, ketika datang VxRail itu misalnya Bapak Ibu beli 3 note, VxRail datang 3 note itu licensing yang udah include itu udah pasti vCenter internal untuk si VxRail-nya. Terus yang kedua sudah pasti ada vSAN-nya untuk software defined storage-nya. Yang ketiga udah pasti ada vSphere-nya. Nah, 3 komponen license ini udah bagian terintegrasi dari hardware-nya. Tapi ketika kita ngomongin ketika ada penambahan, apakah ada licensing tambahan untuk vCenter? Nggak ada. Jadi biasanya note baru akan datang, tentunya sudah datang dengan komponen licensing vSAN sama vSphere ya. Jadi untuk si vCenter-nya udah nggak perlu ada license tambahan lagi. Terima kasih banyak untuk Pak Denny. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Yang pertanyaannya ya. Siap, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mungkin Ada terakhir ini masuk. ada terakhir pertanyaan. Barusan aja masuk bisa ditanya. Oh, dengan Pak Rusli, tanya dong kalau kita sudah pernah menggunakan Simplivity, apakah akan kompatibel kalau kita menggunakan VxRail? Wah, Pak Rusli yang bertanya nih. Kita duduk tegak dulu nih. Ya, monggo, mungkin Pak Denny mau menjawab atau Mas Ruli? Ya, kalau misalnya mungkin secara teknisnya nggak akan bisa digabungkan antara Simplivity sama VxRail udah pasti ya, karena dia jadi 2 sistem yang terpisah gitu. Tapi kalau dipakai bersamaan untuk tugas yang berbeda ya bisa aja antara si Simplivity sama VxRail. Tapi apakah mereka bisa digabung dalam satu cluster? Udah pasti nggak bisa, karena dia akan jadi dengan menggunakan sistem software yang terpisah. Tapi apakah bisa di-migrate? Apakah bisa di-migrate dari Simplivity ke VxRail? Udah pasti bisa, karena Simplivity pun pakai VMware. Mau dipindahin ke VxRail nggak ada masalah, bisa di-migrate. Oke. Gitu sih. Iya. Itu untuk jawaban Pak Rusli. Mungkin Q&A-nya. Mungkin Q&A-nya sudah hampir semua terjawab. Ya. Betul. Mungkin kolom Q&A ataupun sesi Q&A kita tutup. Selanjutnya kita ada quiz dan juga door prize, ada pengumuman mengenai siapa yang berhasil mendapatkan baju Garuda Perkasa. Betul. Kita udah pakai ini kaos Garudanya. Ya, tadi Gagah. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mulai dengan Kahoot quiz. Betul. Sudah dipersiapkan. Kami sarankan untuk Kahoot quiz ini menggunakan handphone. Mungkin kalau Zoom-nya Bapak dan Ibu menggunakan laptop, untuk Kahoot quiz bisa menggunakan handphone. Bisa langsung klik link. Ya, nanti kita akan share di kolom Berikut chat. kita akan share. Oke. Nah, hadiah untuk Kahoot quiz ini ada berapa aja? Ada 3. Tentunya nanti ada ranking. Yang juara nomor 1 mendapatkan voucher belanja 500.000. Nomor 2 300.000, dan yang untuk rank nomor 3 mendapatkan 200.000. Nah, bisa langsung saja masuk lewat handphone Bapak dan Ibu, www.kahoot.it. Kemudian masukkan game pinnya 516809. Sudah ada 1 yang bergabung. Kita boleh ikutan nggak ya, Mbak Christian? Nggak boleh ini. Buat panitia nggak boleh. Saya bukan panitia, saya host. Nggak bisa, Mas Andi. Nggak bisa ya, gitu ya. Ya, ini udah 4 partisipan. Oke, kita masih tunggu lagi. Pak Toyo, Pak Doni. Menggunakan handphone saja supaya tidak terputus dari Zoom. Betul, supaya koneksinya kencang dan juga bisa jawab tepat. Ini yang akan dilihat adalah ketepatan dan kecepatan. Ya, sudah 7 player yang bergabung. Ayo, sudah 8. Let's go.
Oke. Oke, nanti untuk soalnya Mbak Kristi ada di monitor. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal menjawab Di handphone masing-masing. Di Untuk handphone pertanyaan tetap ada di layar Zoom monitor, Anda. ya, Zoom. Baik yang pakai PC ataupun pakai apa, nanti untuk menjawab pertanyaan menggunakan handphone. Iya, menggunakan Login. handphone. Nanti pilihannya akan ada A, B, C, D. Itu Betul. semuanya dipilihnya di handphone. Betul. Ingat sekali lagi Tapi Bapak ini Ibu. metodenya Hmm? cepat-cepatan. Ya, jadi walaupun jawabnya benar tapi jawabnya 1 jam kemudian nggak bisa. Ya, jadi kalau bisa langsung jawab pertanyaannya. Kalau nyimak dari awal pasti akan tahulah ya. Mbak. Betul. Karena pertanyaan juga seputar tadi yang disampaikan oleh Pak Denny ya. Iya betul. Oke, sudah 25 orang, masih 25 lagi. Ayo kita tunggu. Dapat voucher belanja senilai 1 juta untuk 3 orang. Dibagi ya sejutanya ya. Target ya, oh 1 juta 3 orang. Nombok kita host ya. Oke, iya ini sudah 25 loh, nggak naik-naik. Mungkin kita tutup berapa nih? 1 menit lagi kali ya. Yang bagi yang mau Iya. bergabung masih bisa bergabung. Wah, 1 menit kayaknya agak sadis. Kita kasih waktu 2 menit. Oke. Bagi yang belum bergabung bisa langsung bergabung. Join at www.kahoot.it. Kemudian masukkan game pin yang tertera di Zoom. Betul. Kami masih kasih waktu untuk yang cari handphone, mungkin pinjam handphonenya teman, handphonenya sebelahnya bisa, supaya bisa ada 2 tampilan, satu yang di laptop untuk tampilan Zoom dan kemudian di handphone untuk yang menjawab pertanyaan. Iya. Jadi ingat Bapak Ibu, membaca pertanyaannya di laptop atau di Zoom. Nah, untuk menjawab pertanyaan di handphone. Seperti itu. Iya, Oke. 1 menit lagi. Ayo 1 menit lagi. Ayo. Kita udah kayak lagi sale apa gitu ya, 1 menit lagi. Iya, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Rp1, Rp1. Lah, kok jadi endorse ya? Siapa tahu kalau brand Rp1 mau endorse kita nggak apa-apa ya. Oke. Terus 28 yang sudah bergabung. 30. Ayo. 31. Pak Andra. Kalau bisa namanya pakai nama lengkap ya. Nanti kalau menang kita kan nggak tahu. Misalnya namanya ada tulisannya cantik tuh. Cantik nih siapa? Ya, betul. Nanti tahu-tahu namanya ada nama Kartolo, padahal nama aslinya Subagio, kan kita bingung nanti. Jadi nama lengkapnya kalau bisa. Oke. Udah 34. Ayo, sedikit lagi. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Kita masih tunggu atau? Iya, kita hitung mundur mungkin ya. Oke, hitung mundur dari 1000 coba Mbak Kristi. Mas Andi aja kalau gitu yang hitung. Aduh, saya Kalau bingung dulu 1000. kalau gitu. Saya tinggal tidur dulu itu ya. Iya, mungkin di angka 40 kita stop ya, langsung gas ya. Wah, kok dari 3 Boleh. turun? Pakai ada nama depan boleh. Ada yang rubah nama. Tadi Pakai ada yang nama namanya depan boleh. Batman tadi. Oh, enggak ada ya? Ya, kita tunggu sebentar, ada yang rubah nama. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, untuk mengikuti kuis ini, pertama melihat pertanyaan itu di Zoom, yaitu kalau Bapak pakai laptop atau PC, lihat pertanyaannya di PC, dan untuk menjawab langsung dari handphonenya. Oke? Ya, pastikan koneksinya bagus ya, karena tahu-tahunya di sini sudah pertanyaan 10, itu baru 2. Ternyata koneksinya ya. Iya, 32 nggak bergerak, 33 naik, ayo sedikit lagi. Aduh, capek juga ya jualan online gini ya. Minum dulu deh. Habis minumnya. Oke, 34, 40 kita tutup. Oke. 35 kali ya supaya nggak kelamaan Mas Andi. Yang nunggu kasihan keburu internetnya Oh iya, putus. betul, baik. Oh iya. Putus. Satu lagi jalan. Satu lagi langsung kita lock. Ayo, satu lagi. Oh, 34 terus ini.
ada. Oke, sudah 35. Oke, Kita start ya. 10, Kita hitung mundur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Pertanyaan kita pertama. Tahunnya. Start. Ya, VXRL quiz. Ya, Nomor 1. solusi HCI yang dibawa oleh DLNC dalam bentuk appliance. Oke? Bisa dipilih merah, biru, kuning, hijau. Tada-tada. Wow. Jawabannya sangat Merah, pertanyaannya biru, sangat kuning, ataukah mudah hijau? sekali ya. Mudah sekali pertanyaannya. Wah, ada 20 orang yang betul. Wah, ternyata memperhatikan. Iya, next. Pertanyaan selanjutnya. Wah, paling tinggi ada Pak Fahmi. Ada Paling Pak tinggi, Joko Pak. Arifin, serta Agung di bawah. Iya. Lanjut Gaspol, next. Gaspol. Pertahankan yang nomor 1. Betul. Yang tidak termasuk komponen di dalam VXRL. Pertanyaannya adalah yang tidak termasuk. Hati-hati ya, yang tidak termasuk dalam komponen di dalam VXRL. Ayo, yang mana? Ayo. Udah kasih bocoran kita kayaknya. Oh, nggak ada yang bisa lihat. Nggak ada yang bisa lihat. Oh, alah. Iya, 22 lagi yang Kita. betul. Luar biasa. Luar biasa. Kita lihat siapa yang memimpin. Masih Bapak sama Fahmi. Bapak Fahmi. Ada Pak Joko Kayaknya Arifin juga. Pak ngekliknya Joko. cepet banget Wah, ini. Betul. Ini tipis-tipis. Jadi sampai akhir pertanyaan ke-6 kayaknya kita belum bisa lihat nih siapa yang Lanjut. Lanjut. Pertanyaan nomor 3. Total ada 6 pertanyaan. Semakin kesini poin semakin besar. Jadi mau yang tadi poinnya 100 tuh masih bisa menang. Iya. Siap. VXRL series yang cocok digunakan untuk virtual desktop karena mendukung penggunaan GPU adalah Tara-tara. Jawabannya apa ini, Mas Roni? Apa itu? Apa ini? Oh, kita nggak bisa lihat. Iya, Wah. mulai terpecah saudara-saudara dunia persilatan. Oke. Mari kita lihat. Wah, Wah, Kak Seta Agung. dominasi. Naik. Bedanya tipis. Masih bisa menang. Yang poin 1000 Masih ada kemungkinan. Lanjut Seru pertanyaan sekali. nomor 4. Semuanya di 5 besar ini, waduh. Oke, next. Komponen di dalam VXRL sebagai centralized data collection dan analytic platform dalam bentuk cloud-based portal. Tidak ini. Adalah Kita bilang dari tadi. merah, biru, kuning, atau hijau. Padahal hostnya sendiri bingung. Yang keempat. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Wih, terpecah lagi saudara-saudara VXRL Ace. Kita lihat. Wah, Memimpin. pemimpin nomor 1. Iya, ada Pak Suparno Handoyo yang tadi memimpin, Seta Agung di bawah turun. Iya, masih ada kesempatan. Lanjut pertanyaan yang kelima. Lanjut. Semakin seru, semakin seru. Iya. 2 pertanyaan terakhir. Yang benar mengenai VXRL, kecuali Hati-hati kecuali. sabar. Di sini nggak bisa sabar ya. Harus Kayaknya Mas Andi merusak konsentrasi para peserta deh ini. ya kan supaya kalau nggak ada yang menang kita yang dapat. Gitu ya, bagi 2 ya Mas. Bagi dulu main loh. 1. Iya. Banyak yang benar Lagi juga. saudara-saudara. Siapa yang naik? habis Siapa yang ini? memimpin? Wah, Pak Andro Masih Montaner. dengan Pak Didit. Ada Pak Agung Purwanto. Wah, ini mulai penantang nih. Pak Rosid di angka 2000-an. Oke, next. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan penentuan. Pertanyaannya adalah komponen di dalam VXRL yang berperan sebagai tools untuk primary deployment dan elemen manajemen. Panjang banget. Adalah Iya, 13, 12, 9, 8, ini selain jawaban yang benar, 5, 4. skor tertinggi adalah yang menjawab
paling cepat, Betul. Iya, kita cepat dan tepat. jeng 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 jeng. Waduh. Kita lihat sekali. pemenangnya adalah Wah, urutan ketiga Pak Suparno. Urutan kedua Pak Agung Purwanto. Nomor 1 adalah jeng 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 jeng. Tere Mbak Didit. Pak Didit, Pak Agung Purwanto. Selamat untuk Pak Didit, Pak Agung Purwanto dan Pak Suparno. Bisa langsung chat kami di kolom chat dengan format nama lengkap, dinas dari mana, kemudian nomor telepon supaya nanti tim kami akan menghubungi langsung Iya, betul. setelah Sebelum Ini. itu kalau kita cek sampai akhir acara ternyata belum follow IG kita, akan kita alihkan ke pemenang selanjutnya. Ke host sih sebenarnya. Iya. Oke ya, kasih. siap. Oke. Pemenangnya Bisa tadi- langsung di chat. Oke, Pak Agung Bisa Purwanto langsung di Kominfo Kudus. Tadi Pak Agung itu juara nomor 2. Iya. Nomor 3-nya Pak Didit Bagus Haryadi UKPPJ Pati. Selamat nomor 1. siapa? Pak Didit. Iya, Mas Didit ternyata. Oh, Mas Didit yang juara. Iya. Wah, nonton Oh, itu. Wah itu. Selamat Mas Didit, lumayan lah ya. Jajan nanti kita di Pati. Kemudian untuk Pak Suparno masih ditunggu. Selanjutnya kita akan mengumumkan untuk hadiah kaos. Sudah ready ya yang kaos? Bisa ditampilkan dulu nih Instagramnya Ayo Klik. Oke, iya. Postingannya tadi. Postingan tadi jeng 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 sudah dipilih oleh Ibu Direktur kita ya. Sudah dipilih. Iya. Jurinya adalah Ibu Christine Ellen. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Tidak ganggu ya. Oke. Ya, ini dia tampilan dari Ayo Klik Semarang Instagramnya. Kita lihat Loh. Soalnya belum ya. untuk kolom komentarnya. Untuk pemenangnya, Oke, untuk pemenangnya bisa Mbak Kristi sebutkan. waduh, contekannya ada di belakang saya ini. Oh ya udah saya sebut aja. Oke, Ditampilin. nggak bisa itu. Oke. Untuk pemenangnya adalah untuk mendapatkan 2 kaos keren. Kenapa layak? Kenapa layak sih kayak kita ya? Iya. Kita kan layak nih mendapatkan. kaos ya. Beruntung sebenarnya. Oh iya. Beruntung sebenarnya. kita Kaosnya ya. seperti ini nih. Ya. Coba Paling berdiri, penting. Mas. Coba Mbak Kristi Nah. berdiri, muter. Lihat tiarap, Mbak. Kakak gendang. Mundur. Mundur. Kalau saya bilang buka Bu ya. Oke. Maaf pagi-pagi udah error saya. Ya, Enggak. kita bisa tampilkan yang juara. Sudah bisa ditampilkan? Dekat nih. Siapa nih ya? Kembaran kaos sama kita. Iya. Kembaran dengan 100 orang. Betul, untuk Betul. informasi Ini aja, khusus. kaos ini khusus dibuat dan eksklusif hanya 100 biji. 100 biji. Iya, 100 biji. Cuman kita Benar biji. 2 di antara 100. Yang menang adalah, Oke. coba yang mana nih? Oke, yang Sudah banyak yang komen. ada sekitar 200 komen ya. Saya bacakan ya yang menang. Yang menang adalah dengan komentar. ID-nya dulu mungkin Mbak Kristi. Wah, kayaknya saya kenal ini. Iya. Yang pertama adalah dengan Bapak Agung Lulut. Iya. Mas Agung Lulut. Mas Agung Dengan Lulut. komentarnya bisa ditampilkan. Ini nih, tadinya Iya. mau mandi. Pas lihat kaos Garuda XB45 di sini, kok jiwa raga saya merasa ganteng lagi. Memang ganteng sih, Mas. Ya udah nggak jadi aja, mending mantengin Ayo Klik Semarang biar makin gagah maksimal. Itu, wow. Mas Agung Lulut, selamat mendapatkan Dipilih kaos. langsung oleh Bu Direktur dipilih kita. langsung oleh Iya. Ibu Christine Ellen. Betul. Bisa langsung isi di kolom chat untuk Mas Agung Lulut Lulut. dari Banyumas, Kominfo Banyumas ini ya kayaknya. Iya. Terus Masih ada nggak ya orangnya? Kita cek dulu kalau orangnya udah nggak on. halo Pak Agung. Di sini sih masih ada. Cuman dalam
chatnya. Halo Pak Agung. Mas Agung, Oh, halo. jangan-jangan habis nonton kita dimarahin bininya nih, belum mandi nih. Oh iya, karena belum mandi, jangan lagi mandi. Coba Pak Agung Lulut. Oke. Mungkin kita tinggalkan saja Pak Agung lagi mandi. Ini yang untuk pemenang kedua dulu nih, Pemenang harus kita sebutkan yang pemenang dipilih kedua. oleh dua. Oke, pemenang kedua dengan ID Parno P412NO. Iya. Bacanya Parno ya? Parno ya. Kaosnya keren sekali. Kaosnya keren, sekeren Ayo Klik. Lebih keren lagi. Kalau aku bisa pakai kaosnya. Wow, berarti kita keren dong. Karena kita udah Oke. mulai duluan pakai kaosnya. Iya, Pak Parno. Iya. Untuk Selamat. IG ID-nya P412N0. Ini sama nggak ya sama Pak Suparno yang tadi? Oh, sama ternyata. Sama Yang ternyata. menang. Iya. Selamat Pak Suparno. Wah, dia Mantap, langsung double lagi ya. juara 3 tadi ya? Iya, Pak Suparno dapat juara 3. voucher senilai 200.000 plus dengan Betul. gaji. Wah, luar biasa Pak. Iya, terima kasih Pak Suparno. Oke, Hadiah utamanya belum kita keluarin ini Mas Andi. jangan kan aja utama. Kita ada smartwatch loh Oh iya, masih Iya. belum. dari brand ternama lagi. Wah. Terus abis itu kita juga ada TWS ya. Woi, Betul. lagi hits Sama nih zaman kayak gini sekarang. nih. TWS. Sama ya. Kemana ya Mbak Kristi ya? Kemarin. Atau minjem punya saya Mbak? Jangan diomongin di sini Mas. Oh gitu ya. Oke, kita langsung undi dulu ya. Sebelumnya kita tampilkan dulu Instagram dari Pak Basuki Oh Surojo. iya, betul. Nanti tolong Silakan minta tolong di follow di dari Instagram. Pak Basuki Surojo. Ada IG dan juga YouTube-nya. Betul. Iya. Bisa IG-nya ditampilkan? bisa ditampilkan. Nah, berikut Ini adalah IG dari Instagram Basuki Surojo. CEO dari Air Mas Group, Bapak Basuki Surojo. Kenalan. Bisa langsung di follow. Dan kemudian untuk YouTube channelnya Ayo Klik Jawa IG-nya Tengah. Pak Basuki itu banyak Jangan lupa banget di giveaway dan juga kasih istilahnya apa ya, quiz juga, bukan quiz ya, apa namanya, webinar. Tapi sebelumnya kayaknya tadi ada Mas Ruli di sini ya. Terus ujungnya apa ini ya? Kok tega bener kita ngelekin ya? Oke. Iya. Siap. Terus sudah ditampilkan? Kita mungkin sudah siap untuk undian door prize-nya. Ya. IG-nya Pak Basuki, tolong di follow up sekalian dengan YouTube-nya. Betul. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pembagian door prize nomor 3. Iya. Nah, ini sudah muncul nih. Ini adalah YouTube-nya Pak Basuki Surojo. Monggo diikuti, di situ ada unboxing peralatan IT, perkakas, Please terus subscribe, di situ like, dan komen. Ya, terus komen. Oke, terus banyak hal yang bisa kita ambil dan kita bisa nonton di podcastnya Pak Basuki. Jadi sangat bermanfaat lah di masa pandemi ini, apalagi kita banyak butuh informasi. Nah, bisa dipantengin di IG-nya ataupun YouTube Pak Basuki Surojo. Nah, Betul. ataupun di Ayo Klik kita, ayoklik.semarang. Nah, itu lebih Ayoklik.semarang. Semarang. Tentunya ada kita. Kita ya yang membosankan ini ya. Oh ya, untuk kaos Garuda ini kita akan tentunya bagikan lagi di next webinar. Ya, betul. Mungkin catat tanggalnya, Tata Kasih bocoran? tanggalnya, kayaknya hampir bocoran nggak ya? 1 hari sebelum gajian biasanya ya. Iya bener nggak sih? Pokoknya nanti, Iya 1 hari sebelum gajian. ya pokoknya di dalam bulan ini kita masih ada 2 lagi Ya, webinar. masih ada 2 webinar. Dan lagi. kita akan bagi-bagi kaos Garuda lagi beserta door prize yang lebih banyak door lainnya. prize selanjutnya lebih cetar lagi ya. Nah, Kayaknya ini kita ada- kebanyakan ngomong ini Mas.
Langsung undian aja. Oke, Udah kita ditunggu. undi. Udah diprotes ini kita. Mari kita undi untuk hadiah nomor 3. 1 buah TWS earphone. Iya. Brandnya surprise. Brandnya surprise, tipenya Bisa surprise. browsing harganya ya. Ya, gitu ya. Tentunya sangat menarik dan berguna. Berguna untuk apa dulu nih ya? Mendengarkan musik, Oh, untuk dengar musik. telepon, Yes, Betul. naik gunung, tidur, ya itu. Terus juga ada smartwatch juga. Kita boleh ikut undian nggak sih? Nambah. masih belum cukup ya Mas ya? Nah, oke, sudah siap ini. Hadiah nomor 3. Iya, oke. Oke, mungkin bisa Mas Ruli mungkin ya yang countdown supaya agak kelihatan kerja dikit. Kasihan loh dari tadi Udah di sini on handphone, Kevin. celengak-celenguk, aduh. Mohon maaf ya Mas Ruli. Oke, lanjut. Mungkin countdown urutan nomor 3 dulu Mas Ruli. Monggo, silakan. Pilpres nomor 3 ya. Kita mulai. Nanti yang namanya muncul bisa langsung chat di kolom chat ya. Iya. Ini tadi, Mas Agung Lulut sudah hadir. Dapatkan Mana? kaos ya tadi ya Mas. Oh, Pak Agung Lulut ya. Maaf yang udah pindah kaosnya Pindah ke siapa? ke bininya. Tadi marah-marah ya, belum mandi. Kasihan. Oke, boleh Mas Ruli? Belum. Lagi persiapan teknis. Oh, persiapan teknis ya. Ya. Lumayan. Acaranya seru juga ya tadi ya. Banyak yang ikut juga, pertanyaan juga langsung. Tidak nanti. Seru sekali. Saking serunya hostnya aja nggak paham. Apa tadi itu ya? Tapi memang inilah Mas Ruli, apa kan dalam keadaan pandemi ini kita harus banyak menghibur. Apalagi dengan giveaway seperti ini, ya bisa membuat Tentunya kita. yang bisa menang door prize adalah yang masih standby. Iya. Ya. Tapi Kita akan kalau cek memang lagi. tahu-tahunya sudah Masih tidak standby tepat, nggak ya? kita akan putar lagi. Betul. Iya betul. Oke. Soalnya nanti Jadi kalau dipanggil menang langsung raise hand, Ya. ya raise hand di kamera ya. raise hand sama di kolom chat diisikan hadir gitu. Iya hadir, iya seperti itu ya. Oke. Bisa? Oke. Hadiah Sudah ketiga. bisa dimulai. Sudah bisa mulai hadiah ketiga ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Wah, Bapak Muhammad Fahrudin, apakah masih ada? Pak Muhammad Bapak Muhammad Fahrudin, Fahrudin. sepertinya tidak ada karena saya searching di peserta belum ada. Berarti Undi ulang. ulang. Maaf sekali Pak Muhammad Fahrudin. Dari mana ini ya? Oke kita lanjut. Nah. Muter agak dramatis dikit. Hadiah gitu, Mas. ketiga ya. 3, 2, 1. Stop. 1 buah. Ya. Bapak Mukhodimin. Adakah Pak Mukodimi? Tidak ada. Oke, enggak ada yang mau. Lanjut. Lanjut. Terus Mas Ruli sampai sore. Stop. Sampai skip. Ya, semoga Bapak Suranto dari Kendang. Suranto DS masih Bapak ada? Suranto dari Kominfo. Raise hand Pak. Pak Suranto. Halo Pak Suranto. Halo, itu raise hand. Mana ya? Bisa dicat Pak, raise hand. Udah. Mana ya? Bisa dicat ya Pak Suranto mendapatkan hadir tuh. Iya. Mendapatkan 1 buah TWS. DS dari brand XXXX. Nanti Akhirnya kita dapat ya Pak Suranto. Oke. Lanjut lagi, Terima lanjut kasih hadiah banyak, kedua. Pak Suranto. Hadiah kedua. Yang kedua alias hadiah. Yang nomor 2 berapa Kristi? Apa tadi ya? Smartwatch. Oh, smartwatch. Smartwatch nih. Jadi bisa inilah, bisa apa namanya update status kalau muter-muter Kalau jogging jogging, ataupun berenang, lelep atau apa gitu. Nah, oke, monggo. Oke, kita mulai smartwatch-nya.
Iya. Mulai Mas. Wow, bocoran nih. Oke, mungkin bisa dihitung dari 10, Mas Bul? Wah, kelamaan. 3, Semakin 2. mahal, semakin mahal. Lama dong itu ya. Oh ya. 3, Yuk. 2, 1. Stop. Eng. Nah. Wah, Ayo. Bapak Wahyudi Wibisono tidak ada. Waduh, Pak Wahyudi. Skip. Ini Wah, tidak kayaknya saya. Pak Wahyudi mana ya? Pak Wahyudi. Ya, belum beruntung Pak Wahyudi. Oke, lanjut. Oke, Lanjut. Lanjut, Mas. Kok saya yang deg-degan ini ya? Stop. Jadi beda-beda hadiahnya ya. Dapat lagi nih. Gimana ini? Oh, kalau rulesnya, kalau sudah dapat hadiah apa namanya? Kuis tadi kahut. Kuis kahut masih bisa mendapatkan juga. Oh, masih bisa. Oh, gue kayak gimana gitu? Udah. Untuk hadiah kedua Bapak Agung Purwanto Pak Agung Purwanto dari Kominfo Kudus. Wah, Wah, dapat kuis. masih ada nggak ini? Hadir Saya langsung. langsung pergi dapat tadi hadiah kuis. Ini yang ditunggu-tunggu. Hadiah nomor 1. Iya. Satu buah Apa, kita selamatin dulu Pak Agung. sepeda lipat. Oh ya, selamat Pak Agung. Iya, Pak Agung. Selamat. Oke. Nah, Sepeda lipat nih, siapa yang beruntung ya? oke. Sepeda lipat ini mungkin kita hitung dari 100 kali masuk dulu. Kalau nggak 1000 sekali ya. Ya, mau Mas. Terus gemas juga Mas. Iya. Oke. Untuk sepeda lipat. Nanti sebelum sepeda lipat, apakah Pak Agung dengan Pak siapa tadi ya sudah mengikuti IG kita belum? Ya, kita cek dulu ini. Kita cek dulu tahun-tahunnya. Ya, tim kayaknya banyak deh kalau ini ya. Sudah mungkin dari ini Harus Pantau. Oh iya, berarti kita share Pak. Berarti kita bisa share Pak materinya Pak Rusmanto. Wah, Pak Agung, Pur. Sudah? Sudah siap? Sudah bawa? Oh iya, sudah. Oke. Sepeda lipat. Iya, sip. Sepeda lipat. Sepeda lipat. Oke, mulai. Itu dari 100 ya? Itu dari 1000 Mas. Oh, 1000. Iya, biar bisa saya tinggal makan dulu. Oke, untuk hadiah utama yaitu surprise kita sepeda lipat. Wah, kalau mereknya kita nggak bisa sebut karena nanti takutnya di endorse juga. Jadi biasa nanti kita pas foto aja di Instagram ya. Iya. Nanti kita yang akan antar. Iya betul. Kita posting di Instagramnya. Betul. Tergantung marketing areanya. Ya nanti semua kalau yang menangnya dari Kudus ya mungkin nanti Mbak Kristi ya, kalau nggak baik Kak. Ya sesuai nanti menang kalau di daerah saya. Lanjut. Saya lagi. Oke. Monggo mungkin Mas Rudi. Ya silakan hitung ya. Oke. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Silahkan diputer. Nunggu stop ya, nunggu habis stop. Iya. Oke. Ada ya? Udah. Ternyata Pak Sandi lagi. Oh, tidak ada. Tidak ada. Putar lagi. Yang Mas. Tunggu lagi. Oh enggak salah saja nih stopnya. Oke, mulai. 3, Bisa 2, diklik untuk Klik. hadiah utama. Oke, klik. 3, 2, 1. Stop. Wais. Wah, Siapa ini Pak ini? Uli. Pak Ulin Nuha. Pak Uli Nuha Mawahid. Bisa raise hand, Bapak, dan bisa diisi di kolom chat. Iya di kolom Hadir chat sudah. bisa. Iya dari dinas apa Pak Uli? Dari dinas mana Bapak Ulin? Saya, iya Pak, Bapak Ulin. Dari dinas mana Pak? BPBD Kota Semarang. Oke. Kita kantornya nggak jauh-jauh ini ya. Bukan Kota Mobil Semarang. saya yang harus. Terima kasih. Iya terima kasih Pak Uli. Para pemenang, selamat Iya. untuk para pemenang. Iya terima kasih banyak para pemenang. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti webinar ini.
Ya. Tentunya nantikan webinar kami selanjutnya karena kita hadir selalu dengan banyak hadiah Oh, dan banyak. banyak giveaway yang ada. Oh, pastinya. Pastinya. Iya. Ya, terima kasih untuk para sponsor kita juga dari Betul, Dell, terima kasih teman untuk dari DMC, dengan terima kasih untuk Metrodata juga, Betul, terima kasih sama-sama. dari Mas Uli. Kemudian bagi pemenang langsung bisa chat, nanti akan dikontak oleh tim Markom kami Iya, untuk betul. pengantaran hadiah. Ya, mungkin ada ini dari Mas Nuli. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara sampai dengan selesai. Semoga yang disampaikan oleh Denny itu dapat bermanfaat untuk pengembangan IT di instansi Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari saya sekian, terima kasih buat teman-teman Ayo Klik, sukses selalu. Iya, oke. Terima kasih Terima buat yang kasih. masih setia. Betul. Nah, sebelum kita pamit, kita salam Ayo Klik dulu. Ya, terima kasih untuk sobat Clickers yang sudah setia, yang selalu memilih ayoklik.com untuk menjadi partner dalam penyediaan barang-barang IT, Bapak Ibu sekalian semua. Mungkin kita tutup saja. Iya, dengan salam Ayo Klik ya. Ya. ayoklik.com, toko online paling Indonesia. Oke? Oke, 2, 3. Ayo Klik.com, toko online paling Indonesia. Terima kasih, bye-bye.